Halo semuanya, selamat datang di YouTube Nobar bareng Farah alias NBR. Di video kali ini kita akan melanjutkan film Alice in Borderland Part 2. Jadi buat kalian yang baru mampir dan belum nonton part 1-nya, kalian bisa cek link di kolom deskripsi. Sekalilah daripada kelamaan intro, mending kita langsung masuk ke inti videonya aja. Oh ya, jangan lupa kasih subrek ya, buat lihat-lihat film-film bagus lainnya. Ahai. Film dimulai dengan Arisu yang menggalau setelah memenangkan permainan kejar-kejaran. Dia galau karena menganggap dia yang membunuh pengejar di game itu. Di dalam ruangan, pria berambut putih mengambil secari kertas yang berisi coret-coretan dari saku jas pengejar. Wow, apa maksud dari kode misterius itu? Di rumah, mereka berempat kembali berkumpul. Setelah lukanya diperban, Kurube segera menunjukkan walkie-talkie dan mengatakan jika jawaban dari semua ini dan tempat perlindungan mungkin ada di beach alias di pantai. Kurube mengajak untuk pergi ke beach, tapi mereka nggak bisa pergi karena kaki Chota yang terluka, apalagi visa Chota dan Shibuki bakal habis di hari itu. Mereka pun memutuskan untuk ikut permainan malam ini dan memperpanjang visa. Kurube pergi ke bar untuk mengambil cincin. Ya, kalian tahulah kalau cincin itu yang ingin dia berikan kepada si wanita pacarnya atasannya sebelum fenomena semua orang hilang. Mereka bertiga terlihat khawatir bakal telat game karena menunggu kepulangan Kurube. Chota pun marah karena dia takut tidak akan mendapatkan visa. Permainan itu diadakan di Taman Botani Shinjuku. Di sana disediakan berbagai macam barang perkakas yang mengerikan serta kacamata khusus. Mereka disuruh untuk menggunakan kacamata dan masuk ke taman. Permainan itu mempunyai kesulitan 7 hati. Arisu dan Kurube teringat dengan perkataan Nitobe di game sebelumnya dan menjadi takut. Dan permainan itu adalah permainan petak umpet. 1 dari 4 orang akan menjadi serigala dan sisanya menjadi domba. Siapapun yang ditemukan serigala, maka orang itu akan menjadi serigala. Para domba disuruh bersembunyi dengan baik dan serigala terakhir akan menang. Dan dalam batas waktu 15 menit leher domba akan meledak. Mereka pun jadi bingung dan saling menatap satu sama lain. Mereka menyimpulkan hanya 1 orang saja yang akan bertahan. Di layar menunjukkan Chota yang menjadi serigala. Chota ketakutan dan ingin melepaskan kalung. Arisu menghentikannya. Dan ketika mereka saling bertatapan, serigala itu berpindah kepada Arisu. Arisu menatap Kurube dan kini berpindah kepada Kurube. Shibuki berteriak dan semua menoleh ke arahnya. Akhirnya Shibuki yang menjadi serigala. Dia segera kabur untuk bersembunyi sambil membawa kapak kecil dan Kurube mengejarnya. Semua orang berpencar, walau begitu semua orang masih bisa berkomunikasi lewat kacamata yang ia pakai. Chota terjatuh karena kakinya yang terluka. Dia pun menjadi putus asa. Shibuki terseladung dan tertangkap Kurube. Kurube memaksa untuk menatapnya. Mereka bergelut dan Shibuki menyerang luka yang ada di perut Kurube hingga Kurube mengalami pendarahan lagi. Kurube bisa mengambil peran serigala, namun Arisu datang memanggilnya. Serigala berpindah ke Arisu. Arisu membujuk untuk menyelesaikan permainan secara bersama-sama. Arisu kabur. Shibuki mengambil pisau Kurube dan mengejar Arisu. Arisu dikepung. Beberapa kali Arisu membujuk teman-temannya tidak mau mendengarkan dan ingin merebut peran serigala. Sebelum Shibuki menyerang, Chota menerjangnya dan membiarkan Arisu pergi. Walau begitu, Kurube masih mengejarnya. Arisu bersembunyi, dia mencoba melepaskan kalung serta kacamata dengan perkakas yang ia bawa, namun hasilnya nihil. Arisu hanya bisa merikuk dan memohon maaf. Dia kembali teringat masa-masa pertemanannya. Kurube menyerah dan hanya bisa menatap cincin yang sangat ingin dia berikan kepada cewek atasannya di bar. Arisu pun mulai pasrah dan mengalah. Dia keluar dari persembunyiannya, dia mencari teman-temannya. Chota membekap mulut Shibuki. Tidak ada yang berbicara lewat kacamata, begitupun juga dengan Kurube yang bersembunyi. Kurube mulai bercerita tentang masa-masa indah pertemanannya lewat kacamata, dan Chota juga menanggapinya, sedangkan Arisu masih berputar-putar seperti orang gila. Sisa waktu 30 detik, Shibuki juga pasrah dan tersenyum. Dia berpelukan bersama Chota. Chota meminta maaf kepada Shibuki. Semua menyuruh Arisu untuk tetap hidup. Di 10 detik terakhir, Arisu menemukan Kurube. Kurube berterima kasih. 5 detik terakhir, Chota dan Shibuki berpelukan makin erat dan semua orang pun tewas. Arisu hanya bisa menangis dan berteriak. Kemudian di keesokan harinya, cewek Jigger yang kemarin mengikuti permainan itu kembali muncul. Dia bernama Usagi. Dia berjalan sambil membawa kelinci buruannya. Dia menemukan Arisu yang sudah menjadi gembel di jalanan. Arisu berkata jika dia ingin mati dan Usagi pun meninggalkannya. Dia menyantap sup daging kelinci dan pergi ke toko buku. Hujan turun dan Usagi pun kembali mendatangi Arisu. Kemudian Skin kembali ke masa lalu. Usagi yang sering mendaki gunung bersama ayahnya. Saat-saat indah itu pun berubah ketika ada artikel yang memfitnah ayahnya. Artikel itu mengatakan jika ayah Usagi memalsukan pendakiannya ke Gunung Everest. Ayah Usagi pergi ke gunung tanpa menghirau ke wartawan di luar. Setelah itu, ayah Usagi tidak pernah ditemukan. Banyak yang bilang jika dia bunuh diri dari kejadian itu. Arisu kini sudah dibawa ke tempat Usagi. Usagi memberinya makan. Arisu kembali menggalau atas kematian teman-temannya. Dia ingin mati tetapi badannya kelaparan yang memaksanya untuk hidup.
Walaupun masih galau, tapi akhirnya Usagi bisa membujuk Arisu untuk mengikuti game dan memperpanjang visa. Mereka berdua pun pergi ke area permainan yang kini ada di terowongan. Mereka masuk ke dalam bis dan di sana juga sudah ada 3 orang yang akan bermain. Mereka bernama Yamade, Seiza, dan Takuma yang kakinya terkilir dan sangat sulit untuk berjalan. Permainan dimulai dengan kesulitan 4 keriting dan permainan itu adalah jarak. Mereka harus bertahan dan menuju ke goal alias tempat tujuan. Waktunya hanya 120 menit. Mereka pun mengambil kesimpulan jika permainan ini mereka harus lari. Takuma baru saja menggerakkan kakinya namun dia sudah kesakitan. Yamane mencoba menghidupkan bis. Bis itu model lama jadi ada kemungkinan hidup namun di bis itu tidak ada bensinnya. Takuma memaksa teman-temannya untuk meninggalkannya saja. Dia gak akan mati begitu saja tetapi dia akan mencari cara untuk bertahan hidup. Mereka berempat pun mulai berlari. Di jarak 5.000 meter mereka menemukan stand yang berisi minuman. Tidak ada yang berani minum. Mereka berbagi air mineral yang dibawa Usagi sebelum permainan dan mereka pun kembali berlari. Di jarak 6.000 meter terowongan itu pun menjadi gelap. Mereka berhenti ketika menyadari ada yang bergerak di depan. Ternyata itu adalah macan kumbang yang sangat buas. Mereka berlari dan bersembunyi di antara mobil-mobil. Yamane bersembunyi di bawah kolong mobil. Puma itu pun mengejar Arisu. Arisu masuk ke dalam mobil. Usagi menyalakan suar dan mengusir Puma itu. Dan kini Puma pun mengejar orang yang terakhir yaitu Seizen. Seizen berteriak kesakitan walau terus melawan dengan pisau. Seizen berteriak untuk meninggalkannya saja. Mereka pun berlari hingga Yamane kelelahan. Dia sudah putus asa karena semua teman-temannya mati. Arisu memberikan semangat dengan menyuruh Amane semangat dan kembali ke dunia yang sebenarnya, kemudian menceritakan tentang teman-temannya itu kepada istrinya yang sedang mengandung. Mereka pun kembali berlari hingga di jarak 8.000 meter mereka menemukan motor boge lawas. Mereka hendak menggunakannya namun di sana tidak ada aki. Motor itu penuh dengan bensin yang sama yang bisa digunakan untuk bis yang Arisu pun memilih membawa motor itu kembali ke tempat awal untuk menjemput Takuma serta menyuruh Usagi dan Yamane lanjut berlari. Ketika melewati bagian yang gelap, ternyata Seizen dan Puma itu sama-sama mati. Dengan sekuat tenaga, akhirnya Arisu sampai. Takuma yang dah nangis putus asa kini bisa kembali seger. Usagi dan Yamane sampai di bagian terowongan yang buntu. Mereka pun duduk dan menunggu Arisu. Yamane mengeluarkan foto istrinya. Dia benar-benar ingin kembali ke dunia yang sebelumnya. Waktu tinggal 5 menit, ada suara gemuruh yang aneh serta baut yang terlempar. Mereka menyadari jika dinding di belakang itu penuh dengan air yang mendesak keluar. Di detik-detik terakhir mereka berlari. Yamane tidak kuat dan jatuh sambil memeluk foto istrinya. Dia pun tersapu air. Arisu datang dengan Takuma yang mengemudikan bis. Arisu berhasil membawa masuk Usagi dan bis itu diterjang air sampai jatuh. Mereka berdua selamat. Arisu dan Usagi membantu Takuma keluar dari bis dan di sana dia menyadari jika bis itu bertulisan goal atau tujuan. Ternyata yang telah mereka lakukan itu sia-sia karena sejak awal mereka sudah sampai di tujuan. Permainan pun selesai. Kini Takuma sendirian. Dia memilih untuk pergi dan berharap bisa bertemu dengan Arisu dan Usagi di suatu tempat jika mereka masih hidup. Esokan harinya di depan laut, Arisu menceritakan tentang keberadaan beach yang diperkirakan sebagai tempat perlindungan. Dia mengajak Usagi untuk mencari keberadaan beach. Hey guys, episode 3 dan 4 pun tamat. Gila sih, ini benar-benar episode yang bikin greget apalagi pas teman-temannya Arisu itu mati. Tapi ya mau gimana lagi kalau emang udah jalan ceritanya kan. Jangan lupa subscribe guys. Film ini belum selesai ya. Aku bakal bahas episode-episode lainnya video selanjutnya. Nanti aku taruh linknya di deskripsi bawah. Jadi kalian bisa langsung cus ke part selanjutnya. Bye bye.